Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di Selamat Pagi Indonesia akhir pekan. Kali ini bersama saya, Glory Nata. Dan saya Jose Niko. Pemirsa, seperti biasa mengawali minggu pagi Anda. Ada sejumlah informasi menarik yang akan kami rangkum dalam Hot Topic. Kita bahas Hot Topic yang pertama pemirsa, di mana tim gabungan yang terdiri dari BP3MI Riau, Waskendak KP2MI dan Polres Dumai menggagalkan 5 calon pekerja migran Indonesia asal Jakarta yang akan dipekerjakan secara non-prosedural ke Kamboja. Para korban diamankan di salah satu tempat penginapan di Jalan Husni Tamrin, Kota Dumai. Korban terdiri dari 4 wanita dan 1 orang laki-laki yang mengaku akan dikirim ke Kamboja melalui jalur non-prosedural lewat pelabuhan Dumai menuju ke Malaysia sebelum akhirnya dibawa ke Kamboja. Petugas juga menangkap seorang pelaku yang sedang mengantar makanan untuk para korban. Pengungkapan ini berawal dari laporan keluarga salah satu korban yang menginformasikan adanya dugaan penipuan pekerjaan luar negeri. Para korban yang merupakan warga Jakarta mengaku akan bekerja di Kamboja dengan iming-iming gaji 13 juta per bulannya. Pelaku atas nama Rohim yang ditangkap mengaku mengikuti perintah seorang bernama Amel yang saat ini menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Seluruh korban dan pelaku kemudian dibawa ke shelter BP3MI Riau untuk dilakukan pendataan dan fasilitasi pemulangan ke daerah asal. Kita lanjut ke hot topic kedua, pemirsa. Ketua MPR RI Ahmad Muzani meninjau langsung dampak banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat. Muzani melihat kondisi rumah warga yang habis diterjang kuatnya banjir. Jadi pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani meninjau di Perum Gria Permata 2 Banda Gadang, Kota Padang pada Sabtu malam. Sedikitnya 95 kepala keluarga dan yang terkaitnya lagi korban terkait lainnya di perumahan itu menjadi korban banjir bandang. Bahkan ada belasan rumah warga yang separuh bangunannya ini sudah roboh dan hanyut diterjang air. Dan di perumahan itu masih dipenuhi lumpur yang cukup sulit diatasi karena keterbatasan alat berat. Menurut Ketua MPR RI, Ahmad Muzani perlu ada pemikiran untuk melakukan normalisasi sungai dan pembatasan sungai yang menggunakan beton sehingga ke depan aliran sungai bisa lebih dikendalikan lagi. Di sisi lain, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana 13,5 triliun rupiah yang akan digunakan untuk rehabilitasi pembangunan bagi infrastruktur di wilayah Sumatera Barat. Kita beralih ke hot topik ketiga pemirsa, di mana pasangan suami istri asal Prabu Mulih ke Sumatera Selatan ditangkap oleh Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel. Mereka ditangkap karena menjadi bandar judi online adu ikan cupang dengan penghasilan puluhan juta rupiah per bulan yang disiarkan secara langsung melalui aplikasi TikTok. Kedua pelaku masing-masing berinisial F berusia 39 tahun dan W usia 32 tahun ditangkap polisi saat berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. F berperan sebagai pemilik dan pengadu ikan cupang, sedangkan W yang merupakan sang istri bertugas sebagai admin yang mencatat peserta dan nilai taruhannya. Keduanya ditangkap setelah terdeteksi melalui patroli cyber polisi dalam aksinya. Kedua pelaku membuka taruhan melalui fitur gift TikTok dengan nilai taruhan mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000. Aktivitas judi online ini sudah berlangsung selama 3 bulan. Dalam satu kali siaran langsung, pelaku mendapatkan omset hingga miliaran rupiah. Dalam penangkapan ini, polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa akuarium, ikan cupang, toples, akun TikTok, wadah ikan, serta catatan taruhan. Pelaku dijerat dengan pasal perjudian dengan ancaman 5 tahun penjara. Ya, jadi sebelah kiri misalnya dia yakin dengan ikan. Selanjutnya pemirsa, pedagang yang kiosnya hancur akibat kericuhan di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan mendapatkan bantuan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri. Informasi pemirsa, perwakilan pedagang diundang ke Polda Metro Jaya dan diterima Wakapolda yang mewakili Kapolda Metro Jaya. Polda Metro Jaya memastikan bantuan akan diberikan secara adil dan transparan menyesuaikan tingkat kerusakan masing-masing pedagang. Para pedagang terdampak kericuhan mendapatkan bantuan berupa modal dan jaminan pengamanan saat aktivitas jual beli.
Kondisinya, pedagang saat ini masih diliputi trauma meski situasi keamanan telah dinyatakan kondusif, namun sebagian besar pedagang belum berani berjualan karena kehilangan modal usaha. Dan hampir seluruh pedagang terdampak parah akibat pembakaran dan perusakan kios. Kericuhan di Kalibata dipicu aksi balas dendam kelompok penagih utang setelah 2 rekan mereka tewas dikeroyok. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Dan kita beralih ke topik selanjutnya, pemirsa, yang tidak kalah menarik di bulan Desember ini, halaman Gereja Injil Tanah Jawa atau GITJ Juwana di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati tampak begitu memukau. Sebuah pohon Natal berdiri megah dengan lampu-lampu kerlap-kerlip yang berpendar, menambah semarak suasana malam jelang perayaan Natal. Dan menariknya pemirsa, pohon Natal yang dirangkai dengan botol air mineral bekas. Sekali Mas Pe, Pemirsa, di balik keindahannya, pohon Natal setinggi 8 meter ini ternyata dirangkai dari 1.755 botol air mineral bekas. Momentum Natal pun dimanfaatkan sebagai pengingat bahwa ancaman bahaya ekologis akibat sampah plastik adalah persoalan nyata yang harus dihadapi bersama. Bukan lagi pertama, GITJ Juwana yang berada di Desa Bajomulyo mengkampanyekan pelestarian lingkungan melalui pohon Natal. Tercatat gereja ini sudah 3 kali menghadirkan pohon Natal ramah lingkungan, mulai dari limbah bambu, limbah benang, hingga tahun ini menggunakan botol plastik bekas. Pendeta GITJ Juwana Ponco Hadi Prasetyo menyatakan pohon Natal tersebut dibuat oleh pemuda gereja selama kurang lebih 2 pekan. Proses pengumpulan botol plastik ini dilakukan sejak awal November dengan melibatkan seluruh jemaat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.